Hai, namaku Keira. Ini kisah hororku yang aku alami saat kelas 1 SMP. Cerita ini bermula saat aku sedang di rumah sendirian. Suatu hari, aku jarang sekali keluar rumah, dari pagi hingga malam. Paling saat keluar rumah hanya sekolah saja. Di rumah, aku hanya tinggal sendirian selama 1 tahun karena ibuku bekerja di luar negeri waktu itu. Karena aku sering di rumah sendirian dan jarang keluar, aku merasa kalau di rumah itu ada yang menemaniku. Terkadang aku melihat sosok bayangan hitam yang sering lewat, tapi aku abaikan saja. Aku hanya berpikir, mungkin itu hanya halusinasi semata. Sampai akhirnya aku jatuh sakit dan melihat sosok yang sering menemani aku waktu itu. Ya, sesosok perempuan. Rambutnya terurai, mukanya hancur, bahkan banyak darah yang bercecer di tangannya. Lebih mengerikan lagi, ia mencopot matanya sambil bilang, "Jangan sering sendiri di kamar. Nanti kamu bakal ngerasain hal yang sama seperti aku." Aku hanya terdiam dan berpikir, apakah aku sedang bermimpi? Karena aku sedang sakit saat itu. Esoknya, saat aku masih demam, lagi-lagi dia datang dan bilang, "Kamu gak bakalan sembuh kalau sering menyiksa diri kamu sendiri di kamar dan tidak pernah keluar rumah." Di situ aku langsung terbangun dan menangis. Bagiku kejadian itu seperti kejadian nyata. Setelah aku sembuh, aku tinggal di rumah nenek dan bercerita kepadanya tentang kejadian horor waktu itu. Karena aku masih takut sendirian, jadi sementara aku tinggal di rumah nenek sambil menunggu ibuku pulang. Setelah 3 bulan tinggal di tempat nenek, akhirnya ibuku pulang dan aku kembali ke rumah itu, tidur lagi di kamar itu, dan aku tidak tahu hantu itu masih ada di sana atau tidak. Sebenarnya aku masih kepikiran dengan ucapannya dan masih terbayang sosoknya yang sangat menyeramkan. Semenjak saat itu, aku jadi sering bermain di luar rumah. Berselang waktu saat aku kelas 2 SMP, aku mencoba membuka mata batinku karena aku penasaran dengan sosok mereka. Aku dibantu guru sekolahku, namanya Bang Fahrul. Ia memakai metode serbuk asap hitam kehijauan yang ditiup ke wajahku. Setelah metode itu selesai, akhirnya aku bisa melihat semua hantu yang ada di sana. Aku juga melihat hantu di rumahku. Karena mata batinku sudah terbuka, aku setiap hari sering melihat hantu. Terkadang ada yang seram dan ada juga yang penampilannya biasa saja. Karena sudah terbiasa, aku sering mengajak mereka main, ataupun mereka menyuruhku menemani mereka. Karena terlalu lama aku membuka mata batinku ini, aku menjadi sangat lelah. Energiku seperti terhisap. Saat aku sudah kelas 3 SMP dan mau kelulusan, waktu itu aku malah sering pingsan dan sakit-sakitan, lalu sering kesurupan. Wajahku sangat pucat, bahkan tidak nafsu makan. Akhirnya, aku memutuskan untuk menutup mata batinku, karena aku benar-benar gak kuat. Alhamdulillah, aku bisa kembali lagi menjadi manusia normal. Teman-temanku yang beda alam juga sudah jarang terlihat dan berinteraksi denganku. Semenjak kelas 1 SMA, aku jarang melihat hal-hal horor lagi. Paling hanya melihat sekilas atau sesekali merasakan hawa mereka di sekitarku, tapi tidak sampai mengganggu dan terlihat wujudnya seperti dulu.
Pesanku hanya satu. Jangan terlalu sering di kamar sendirian. Kita tidak tahu kita benar-benar sendirian atau ada dia di sampingmu.